Sebelum tsunami di Aceh tahun 2004, sebagian besar dari kami adalah petani dan nelayan yang hidup dari hasil tangkapan sehari-hari. Kami juga tak pernah berani menggantungkan mimpi yang tinggi bagi anak-anak kami. Cukuplah bagi mereka mengikuti jejak kami sebagai nelayan untuk menghidupi keluarga mereka nanti. Bersama dengan bencana tsunami, berkah pun datang. Semakin banyak orang yang mengenal Sabang sebagai tempat indah yang pantas untuk dikunjungi. Semenjak itulah sebagian besar dari kami mulai berusaha di bidang pariwisata. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang, di antara kami banyak yang membuat penginapan sederhana, menjual makanan, dan juga menyediakan perlengkapan snorkeling. Dengan semakin banyaknya para wisatawan yang datang ke kota kami juga mendapatkan berkah yang sangat luar biasa. Sehingga hidup kami pun saat ini dapat dikatakan sudah layak. Dan anak-anak kami juga mampu untuk sekolah lebih tinggi. Kami memiliki harapan untuk anak-anak kami agar kelak menjadi sukses dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Di saat kami sudah mulai memiliki harapan, tapi hantaman virus corona dalam 3 bulan terakhir membuat kota Sabang seperti kota mati. Seluruh hotel tutup, transportasi lokal menuju pulau terhenti, tak ada lagi wisatawan yang berenang dan snorkeling di laut kami yang indah ini. Dan tubuh kilometer 0 yang tak pernah kosong, kini kosong seperti tak ada kehidupan. Para pelaku wisata pun mulai menjerit, terhimpit di antara tuntutan memenuhi kebutuhan keluarga, mempertahankan bisnis, dan membayar karyawan yang menggantungkan hidup pada mereka. Nasib para pekerja pariwisata pun tak kalah mengenaskan. Pekerja hotel yang dirumahkan, karyawan restoran yang menganggur, dan supir yang kehilangan pendapatan, dan juga para guide yang kehilangan kesempatan. Kami juga tak tahu berapa lama lagi virus ini akan bertahan, sampai kapan tempat kami sepi. Kami pelaku pariwisata di Sabang sudah bingung harus berbuat apa dan harus mengadu kepada siapa.